wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah memberikan umur, Allah memberikan kesehatan, sekaligus Allah memberangkatkan dan menggerakkan kita ke tempat ini. Semoga dan senantiasa kita semua ada di dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga dan senantiasa kita semua mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Kita tawasulkan dulu semoga wasilah sababiyah kita hadir di tempat ini sejak ta'lim taqarruban ilallah menjadikan sabab Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Semoga Allah memberikan barokah dalam umurnya, kesehatan lahir dan batin dalam umurnya. Oke, wasilah sababiyah. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, barokah, halal ya. Lalu kemudian sababiyah wasilah kita ta'lim di majelis ini, semoga Allah memberikan anak-anak kita, duriah-duriah kita ya, keturunan-keturunan kita ini menjadi keturunan yang soleh dan solihah, yang bermanfaat bagi dirinya, manfaat bagi kedua orang tua, manfaat bagi keluarga, tetangga, agama dan bangsa. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang saya cintai, yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan semuanya ya. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan sebuah maqalah. Idza ra'aita 'abdan aqamahullah biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'atul matulil imdadi. Idza ra'aita 'abdan, tatkala melihat kepada seorang abid, aqamahullahu ta'ala biwujudil awrad, yang sudah menetapkan Allah kepada abid itu dalam keadaan berwirid, wa adamahu 'alaiha, dan membiasakan dalam kegiatan itu, ma'atulil imdadi, dan disertai dengan waktu yang cukup panjang. Di dalam maqalah ini intinya musannif pengarang kitab ini ada suatu akhlak yang harus ditanamkan, yaitu fala tastahkironna, maka jangan menghinakan atau jangan mengucilkan, meremehkan
menganggap sepele, ya, menghinakan aja. Fala tastakironna. Di dalam makalah ini intinya kita jangan menghinakan. Hinakan. Siapa yang tidak boleh dihinakan itu? Yaitu orang-orang yang sudah beristiqomah melakukan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita atau siapa saja melihat orang yang rajin dalam ibadahnya, baik itu dengan auradan, artinya dengan berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, kemudian sholat, ya. Jadi berbagai warna kegiatan itu bitulil imdadi, dengan kelihatannya khusyuk dan waktunya ini panjang. Jadi beda dengan orang lain. Kalau orang-orang biasa ini dalam melakukan ibadahnya, zikirnya atau sholawatnya atau baca Qur'annya 1-2 ayat selesai. Dikir 2-3 kali bubar. Tapi kelihatan orang ini ada keistimewaan. Ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Kelihatannya tenang, khusyuk, damai melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Dikirnya sampai kelihatannya nikmat sangat luar biasa. Nah, kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, idza aradta 'abdan, apabila kita melihat seorang abid yang seperti itu, ya, fala tastaqirunna, kita jangan menghina, kita jangan melecehkan, kita jangan mencemoohkan, bahkan kita jangan istilahnya ngaguguyonkeun. Apalagi menghina, apaan tuh? Apaan tuh dikir, apaan tuh baca Quran lama-lama? Ini nggak ada dari sananya, ini nggak ada, ini tuh nggak benar, ini alias melecehkan dan menghina. Nah, fala tastakirona, maka kita jangan menghina atau melecehkan orang yang suka dan sudah rajin melaksanakan auron. Artinya wiridan-wiridan yang sudah biasa, yang sudah baku dilaksanakan. Wah, saya tamat. Terus tobat setiap ba'da sholat dikir sampai lama itu pas. Apabila kita melihat orang yang seperti itu, kata ulama, jangan kita menghinakan, jangan menghina. Kenapa kita tidak boleh menghina orang yang suka berzikir dengan lama, membaca Quran dengan lama, bertasbih dengan lama, kemudian sholat juga lama, tidak boleh menghinakan? Kenapa? Karena mungkin kita ini tidak tahu atau belum tahu ciri dari orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Jadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang sudah dekat hatinya dengan Allah, mungkin kita tidak tahu. Siapa yang paling dekat dengan Allah di antara kita kan tidak tahu. Siapa yang lebih didekati dengan Allah, lebih taqarruban ilallah ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, kan kita tidak tahu. Maka kita jangan istilahnya istrinya tidak suka kepada orang yang lama-lama berzikir. Ya udah ayo, jangan dikir-dikir lama-lama lah, jangan baca Quran lama-lama, jangan ini lama-lama nih, ini udah aja, cukup aja sekian-sekian. Itu panas takkiron, jangan kita hinakan, jangan kita istilahnya mengkucilkan. Satu itu, kenapa? Karena kita belum tahu ciri daripada ahli marifat. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menghinakan? Kenapa kita boleh tidak menghinakan? Li'annaka lam taru alaihi siyaman arifin wala bahjatul muhibbin.
Dan kita tidak tahu bahwa kehebatan dan keluarbiasaan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu makana wildun, dan tidak akan ada keistiqomahan di dalam ibadah. Tidak akan muncul orang itu menjadi ahli ibadah kalau seandainya Allah tidak memberikan keistimewaan di dalam hatinya, gitu aja. Kenapa kita tidak boleh melecehkan orang yang rajin ibadah? Kenapa? Karena tidak mungkin orang ini rajin dalam ibadahnya, khusyuk di dalam ibadahnya, lama-lama di dalam sujudnya. Kenapa? Karena tidak mungkin seperti itu kalau Allah tidak menyimpan keistimewaan di dalam hatinya. Cekasar telma, Ibu, nu hadir di masjid ini tidak boleh dihinakan. Kenapa? Tidak mungkin Bapak hadir di tempat ini ridho rela lillahi ta'ala, duduk sampai datangnya waktu isya, kalau ini tidak ada pertolongan Allah. Kalau ini Allah tidak menyimpan di dalam hati Bapak keikhlasan, kalau tidak menyimpan hati di dalam hati Ibu apa? Ada rasa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Mungkin, Pak. Bapak ini kalau hati-hatinya kosong dari keistimewaan dari Allah, gak mungkin duduk di tempat ini. Pasti aku untuk apa? Ya, kacangke-cangke. Saya pikirkan, kata orang bilang, di masjid itu jangankan mendengarkan tausiah, jangankan ngaji, judulnya taklim, ya, duduk saja nggak berbuat apa-apa sudah pahalanya bagaikan sedekah emas sebesar gunung Uhud, kata Imam Ali. Apalagi ini mengkaji, apalagi ada kajian, apa ini ada tausiah, ada nasihat dari seorang ulama yang dibacakan dan apa sekedar membacakan kita. Ini bukan tausiah dari saya, tapi ini dari ulama. Ya, hanya sekedar membacakan. Urusan nanti pelaksanaan mungkin bisa dicicil atau kita bisa bareng-bareng, ya. Artinya kita ini pertama ya ditekankan bahwa kita ini tidak, apabila melihat orang yang rajin beribadah, itu ibadahnya baca Quran, zikir, sholawat dan sebagainya, awas kalian jangan menghina orang itu. Itu secara apa? Secara khusus. Kan secara umumnya juga Allah sudah berikan di dalam Al-Quran, la yaskharu qaumun min qaumin, ya. Surat apa? Janganlah kalian menghina antara satu golongan dengan golongan yang lain. Jangan kau hina perempuan kan perempuan yang lain. Siapa tahu yang kau hina itu lebih baik daripada kalian. Siapa tahu yang kau kucilkan itu lebih baik daripada kalian. Maka kalian jangan hina, jangan caci, jangan maki. Jadi artinya yang dihina oleh kita ini siapa tahu di hadapan Allah lebih baik daripada kita. Bahkan ilmu tasawuf mengajarkan, jangankan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang apa yang suka beribadah, orang-orang yang jelas-jelas ini maksiat, kok ini ahli mabuk, kok ini tukang judi, ya, itu kan. Kata ahli tasawuf, jangan kau hinakan orang itu juga. Kenapa? Karena belum tentu dan belum tahu ending dari kehidupan mereka ini. Siapa tahu orang ini menjelang kematiannya insaf. Siapa tahu orang ini menjelang kematiannya ingat kepada Allah. Sementara kita yang sekarang ini suka ngaji, sekarang ini suka sholat, siapa tahu kita ini ketika mau meninggal dunianya kita lupa sama Allah, nggak ada yang membimbing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya ini ketakut kita ini istilahnya balik kepada diri kita sendiri. Saya ingat bukan apa isi bukan harus dilaksanakan, tapi saya ingatkan ada sebuah riwayat. Ada yang
hewan yang masuk surga diantaranya itu adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu punya asu ya Bu ya. Nah itu kan kalbun. Nah ini satu-satunya kalbun yang masuk surga adalah kalbun Ashabul Kahfi. Kan ini kalbun ini najis. Ya. Jangankan datnya kalbun, bicaranya pun kalbun itu ini sudah menjijikan, sudah enggak enak di telinga juga. Benar kan? Manggil-manggil dengan kata-kata kalbun itu gogok itu sudah enggak enak. Apalagi zatnya ini najis. Najis apa? Mughalladhah itu beda-beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mughalladhah itu kalau kita dijilat dengan kalbun itu dengan anjing, dijilat dengan anjing itu bisa dengan 6 kali dan diakhiri dengan jadi 7 kali bersihan. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan bahwa ini mughalladhah tidak bisa disertu, tidak bisa dibersihkan dengan air, dengan apapun. Kalaulah dijilat oleh anjing itu harus dipotong. Kalau kita sorban atau apa, sarung, ada anjing lewat, jilat gitu ya, basah, anjingnya basah gitu kan. Itu kata Imam Ahmad harus dipotong. Ini saking mughalladhahnya Pak. Tapi menurut Imam Syafi'i ya boleh-boleh saja apa diserentuk 6 kali dan 7 kali. Ini mughalladhah. Ini najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah bisa masuk surga. Apalagi yang disebut dengan manusia, sekeji apapun manusia, seburuk apapun manusia, ya Pak ya. Oh, ini tukang bobok, tukang taruh, serba sana serba sini, nggak ada kebaikan dia selalu menjadikan biang kerok umpamanya. Ini sekeji-kejinya manusia, Bu. Kalau sudah diangkat oleh Allah dan dibersihkan oleh Allah, tidak mustahil orang ini masuk surga. Kamu mustahil masuk surga. Anjing yang hina mughalladhah masuk surga. Apa sih itu rahasianya? Karena dia itu bela ulama. Ashabul Kahfi, pemuda ini dakwah ke sana, ikut dakwah ke sini, ikut ada sesuatu yang ini mencurigakan dia ini mencari gitu kan. Ini membela. Ibu-ibu semua ini Bu ya Bu, ini kita sedang memperkokoh dan memperkuat risalah ya. Kalau ibu ini menunjang, membantu, mendukung kemajuannya pengajian yang dipimpin oleh DKM dan semuanya, ini adalah salah satu perjuangan yang luar biasa. Cek ibu, ayeuna anjing masuk surga kebelaan ulama benar. Apalagi kita sebagai manusia. Ya, manusia pemulaman manusia yang ulama ya Allah dibela ulama sok ayeuna pangaosan Bu ya. Alhamdulillah pengajian kita terus. Kita sudah ada DKM-nya yang baru. Ada? Udah ada? Sama? Pak Sofyan, alhamdulillah. Jadi Pak Sofyan jadi DKM. Jadi itu mah harus lebih apa? Harus lebih getol. Jangan begitu. Karena simpulnya sanes muji. Kenapa sanes muji itu? Biasanya kalau di satu masjid ada kegiatan, ustadznya itu suka nggak ada biasanya mah. Ya, saya pada masjid gitu, mana ustadznya ada pengajian, pas dicek di rumahnya ada gitu kan gitunya, ada. Nah gitunya, cirinya keikhlasan seseorang itu bukan artinya tidak bisa, bukan artinya tidak punya ilmu. Kehadiran ibu bapak di sini juga, ibu ya, dan ibu juga udah tahu, bapak udah tahu, apalagi ustadz gitu kan. Namun ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus Yang harus ditaati dan harus diistiqomahkan itunya. Jadi tolabul
ilmi. Jadi mudah-mudahan atuh dengan adanya pemimpin yang baru atau DKM yang baru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kelancaran, menjadikan amal ibadah ya Pak ya. Yang sudah, yang lama semuanya menjadikan amal ibadah gitu kan. Jadi amal ibadah teh artinya kita ini bukan hanya sholat saja, jadi pemimpin juga ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu ya, ulangi lagi. Jadi ibu semuanya, kita sebagai umatnya, kita ini insya Allah seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, kalau kita membela Islam, kalau bela agama, insya Allah kita akan masuk surga. Saya ingatkan ada seorang dulu pernah menyampaikannya, ada seorang perempuan yang tiap malam itu hanya jadi kembang malam Bu ya, pelacur lah ya. Pada satu saat kan itu sudah tenar tuh. Di dalam Duratul Nasim saya temukan riwayatnya, itu ketika itu ketemu lewat di satu sumur, ada anjing yang mau yang mau minum itunya. Mungkin susah si anjing itu karena sumurnya dalam, itu sumurnya dalam. Cukup ada perempuan gitu kan. Wah, penampilannya bukan penampilan ibu-ibu ini, penampilan yang luar biasa, yang sangat iyalah itulah. Nah ini ya perempuan penghibur lah, sudah tidak bisa dibayangkan ya. Nah itu lewat sana, kelihatan ada anjing yang mau minum tapi nggak bisa. Ini ada suatu dalam hatinya si perempuan itu, ada rasa apa? Ibanya, iba terhadap anjing itu iba. Nah ini langsung dikasih apa? Dikasih ditimba, langsung diminumkan ke anjing itu. Nah singkat ceritanya, si perempuan itu adalah salah satunya meninggal, dan di dalam peninggalannya itu terpimpi oleh seorang ulama, yaitu bahwa si perempuan ini adalah calon ahli surga. Jadi masuk surga. Padahal dia itu pertama perempuannya orang maksiat, tiap malam tiap hari maksiat ya, pelacur. Yang kedua yang ditolongnya juga bukan manusia, siapa? Anjing. Ya kalau kita ini kembali kepada diri kita, bukan sombong, bukan ujub ya. Kita ini kan manusia. Mungkin setiap hari bukan maksiat, bukan munkarat, sholat suka, baca Quran suka, pengajian suka, mungkin sedikit baiklah gitunya dibandingkan dengan perempuan yang tadi. Yang kedua, kalau seandainya yang ditolong oleh kita ini, yang dikasih minum oleh kita ini semanusia, bukan anjing. Yang nolongnya juga manusia yang baik, yang ditolongnya juga adalah manusia ahli ibadah. Itu saya yakinkan dan meyakinkan bahwa apa? Insya Allah masuk surga. Pelacur juga yang banyak maksiat dan munkaratnya, kemudian yang ditolongnya itu adalah najis mugolato, dijamin masuk surga. Ngomong bela kurang, mau bapak-bapak, abdi mah cek ibu-ibu teh gaduh teh manis dibungkusan. Ya Bu, gaduh teh manis dibungkusan ari bapak-bapak sabar hiji ya. Aya cenah 10, dihitung 10. Karena sugarna di mana we diminum nama itu tadi jalan itu istilahnya. Ya Allah, yang ngasih minumnya, yang sedekahnya ibu-ibu yang salihah, yang baik hati, yang suka ibadah, suka sholawat, suka zikir, suka baca Quran, suka pengajian, yang sedekahnya, yang disedekahkannya air yang hangat, yang menyegarkan dan menyejukkan bisa juga. Kemudian yang diberikan sedekahnya bapak-bapak juga yang soleh, suka ngaji, suka ini, berarti klop ya. Ini masa gitu nggak masuk surga yang sedekahnya, yang disedekahkannya ini pada sholat. Ini ada yang kita harus ya. Jadi ketika kita melakukan hal yang seperti ini, kita melakukan setelah kita pengajian, maka setelah pengajian itu bukan harus ada makanan.
Tapi di saat itu pula kita ini apa? Setelah pengajian itu waktu yang mustajabah, ketika kita punya rizki, kita bersedekah dengan rizki kita. Ya Pak ya, bersedekah dengan rizki. Contohlah Bapak punya milik dan rizki nih. Bapak punya rizki nih. Alhamdulillah saya dapat rizki dari borongan kaos. Ya, borongan kaos pada kain bayar borongan kaos sahabat dan kaos. Alhamdulillah. Besok marek beli super mie. Lumayan di kantongan 3 ewang. Dibagikeun eta budak kotetang-koteteng putra bapak teh buka puasa. Oh, belum buka puasa. Nih di masjid aya daripada KM mie 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak, ada yang kepikiran seperti itu kalau punya rezeki? Ini ibu bapak kalau bandingkan, maaf saja ya, maaf nih. Kalau ibu sedekah kepada orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji, bedanya buka hadis Bu. Bedanya hampir 10 kali lipat pahalanya. Itu pahalanya Pak. Jadi kita ini punya pahala ini, orang punya pahala, punya film masak nih, Pak Ujang masak, ya rek numpeng, cenanya, dah makan di masjid mah waktunya singkat, udah aja dibungkus. Pak Ustaz punten abdi doakeun, abdi teh aya maksud sareng tujuan, mudah-mudahan Allah ngabulkeun, amin, gitunya. Patihan, pek teh jeung sedekah, nah, ya gitunya, jeung sedekah. Yung sodako, nah lain simpuri kamu untuk sodako. Karena naon? Karena kita bukan hanya untuk berdoa unggul. Ya Allah, rezeki kami ya Allah. Justru kita minta rezeki jangan hanya minta, tetapi kita harus bersyukur kepada Allah apa yang sudah Allah berikan. Nanti Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah dengan cara banyak berbuat baik kepada teman kita, saudara kita, bersedekah. Itu tapayanya, mudah-mudahan sing aya rezekina. Amin. Sing aya rezekinanya, aya rezekina. Saya punya pengajian nih, pengajian di satu masjid nih. Aduh rajin Pak, ada orang ini Pak Ustaz Salamban nih. Ada pek tengah bungkusan super mie 4 super mie 4 padahal teh sabaraha, tapi ya Allah ya Karim ya Allah kan dibungkusan, dicanak, diting masing-masing itunya bawa. Ya Allah, ini sedekah, doakan oleh kita semua, mudah-mudahan yang sedekah ini berlipat ganda diganti oleh Allah terus menjadi ahli surga. Mudah-mudahan ya Bu ya Bu kita punya kita ini sama saling mencicipi, saling kita berbuat baik dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan teman pengajian kita pada khususnya Bu ya. Amin semuanya Bu ya. Nah itu ya, la yaskharu qaumun min qaumin. Janganlah kalian ini menghina kaum ya. Menghina, mengejek, apalagi sekarang ya zaman hari-hari politik ya. Sebetulnya kita mah umat Islam itu jangan sampai, walaupun tidak sampai hati, karena lisan ini adalah merupakan bisa membahayakan kita gitu kan. Kita mah jangan sampai walaupun kita 01, 02 siapapun, tapi kita jangan sampai kita menghina ya. Coba jangan sampai kita menghina. Bapak yang didukung 01 menghina kepada 02 atau tapi kepada pendukungnya. Sampai kalau kamu mendukung ini nanti haram, bid'ah, masuk neraka. Nah itunya nggak usah berlebihan lah ya. Neraka itu memang punya nenek moyang kamu, itu apa ya. Jadi mau kemana saja juga biasa-biasa saja ya Pak ya. Siapapun presidennya nanti pasti kita ini nggak akan jamin beli beras ya. Anggernya orang teh beli beras mas sorangan deh ya. Gitu akhirnya itu ya. Jadi walaupun orang itu jangan terpancing dengan ahli politis yang di atas Pak. Kayaknya orang sampai seberin sana seberin sini akhirnya perangkulan gitu kan.
Terus kita ini jangan terpancing, jangan terpicu oleh mereka ini sehingga kita bermusuhan dengan teman kita. Nggak boleh di medsos ya, ataupun di dalam kenyataan itu nggak boleh ya. Kita ini la yasharu qaumun min qaumin. Kita jangan menghinakan, melemahkan, mencaci maki orang lain. Kenapa? Ini ilmu ngaji jiwa, Pak. Kalau kita dihina oleh orang, enak gak kira-kira, Pak? Enak nggak, Bu? Enggak. Ada orang lain dihina oleh kita pasti nggak enak. Kalau kita tidak disapa oleh orang lain di baudan, enak nggak kita? Hah? Enggak. Sama mertua kita nggak ditanya 1 minggu, enak nggak? Hah? Enak nggak? Seru aja mertua. Mertua 1 minggu dapat tanya, duka gara-gara naon, enak nggak? Nggak enak, ya. Dan ditanya sama orang itu nggak enak. Nah kita juga nggak boleh melakukan hal yang sama, benar kan? Jadi kita ini harus bisa ngaji diri, ya ngaji diri. Lamun kurang aya ngeunah, batur ge pasti ngareunah. Namun batur lamun kurang seneng, pasti batur oge seneng. Kalau kita bahagia, pasti batur oge bahagia. Itu bisa di diri kita. Mata nu hese teh cenah ngaji diri. Terus ngaji mah babari tapi ngaji diri. Ngarasakeun diri sorangan, kumaha ceuk diri sorangan. Mata lamun urang ayeuna ditanya ku batur, urang teu ngeunah, urang we ulah teu nanya ka batur sabab batur ge moal ngeunaheun. Lamun kurang ayeuna korek ka batur moal ngeunah batur ge leres, mata kurang ulah korek kurang ka batur da urangnya dikorekan ku batur moal ngareunah. Sagala rupa oge kudu bisa dirasakeun ku diri sorangan heula. Memeh nyiwit ka batur urang ceuwit ngeunah teu nyarieun atau jadi nyiwit batur. Ya kan? Memeh nipu ka batur, mah urang ditipu ku batur ngarenah moal. Memang ngabohongan batur, kurang bohongan heula, lamun urang dibohongan ku batur, dijulidan ku batur, ditipu ku batur, urang ada moal batur ge pasti moal ngareunah. Nah, lamun urang sararea geus boga ilmu jiwa kitu, ilmu ngarasakeun diri kitu, insyaallah sadayana bakal akur jeung batur sakasur, bakal akur jeung batur sumur, bakal akur jeung batur sedapur, bakal akur jeung batur lemur, bakal akur jeung batur bernur tuh nya kaditu nama beuki ngalebaran jadi bakal akur lamun urang bisa ngaji diri urang sadaya. Kaditunya jadi subhanallah ya, subhanallah la yang malas tastakirona ulah ngahina ya, ulah ngahina naonan maneh wiridan panjang-panjang teuing lah. Gitunya itu nggak palas tastakirun jadi ulah ngahina gitu. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menghina orang yang sudah rajin di dalam ibadah, zikir, sholat dan sebagainya, karena qaumun aqamahumul haqq, karena pada khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ahli atau likhidmatihi, bahasanya likhidmatihi. Orang itu diciptakan oleh Allah menjadi khidmah kepada Allah. Apa khidmah itu? Siap menerima apapun perintah Allah. Ada yang melaksanakan ibadah, terus ibadah kepada Allah. Ada juga yang tugasnya ini diciptakan oleh Allah sebagai penebar kebaikan, ceramah ke sana ke sini. Ada juga orang yang berzikir juga terus ada. Ini sudah diciptakan oleh Allah melalui rahmat Allah, melalui anugerah Allah, melalui keistimewaan Allah yang disampaikan di dalam hati orang itu.
Jadi kan beda-beda keahlian, beda-beda porsi, beda-beda kemampuan, beda-beda tugas, Bu. Ajengan saja ajengan, ya kiai ulama. Ada ulama yang di pondok pesantren, Bu. Keahliannya itu ngajar, keahliannya ngajar. Ngajar apa? Ngajar ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan amaliyah, ubudiyah, rukun jinayah, rukun munakahat dan sebagainya, ilmu fikih dan sebagainya. Itu tugasnya di situ. Saya ingat dulu ada pondok pesantren yang langsung Miftahul Huda di Tasik, Bupat. Ada seorang kiai, bukan kuahnya, tapi ada seorang dewan guru kiai. Ya, dewan guru pinter, dia jago jawabnya ngolotong. Wah, buku ilmu nahwu jeung segala macam itu, ilmu tafsir segala macam itu sudah ada di luar kepala. Ternyata diundang ke Garut. Waktu satu saat diundang Pak ke Garut. Dia itu pas diundang ke Garut, dia itu masuk bawa kitab ke panggung, kemudian baca kitab satu pasal. Dan diakhiri dengan bicara seperti ini, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya membahas kitab ini tidak akan cukup satu malam. Nah, kalau kitab ini dibahas, ini pasti akan menggetarkan. Tetapi tidak akan cukup satu malam ini dibahas. Nah, kalau kitab ini kalau dibahas sama saya ini, pasti semuanya akan terkejut. Nah, ini tidak akan cukup satu malam. Ini tidak akan cukup satu malam ini. Cik, Bapak ini sampai di mana kalau gitu? Kitab ini tidak akan cukup satu malam kalau saya bahas ke kiai tanya. Sebab kitab ini ramai. Saking ramainya kitab ini tidak mungkin saya bahas tamat sampai satu malam. Jadi akhirnya ya kitab ini ramai, Pak, kalau dibahas. Tapi ya gugulingan terus, Pak. Ya jangan kiai kumah gitu. Jadi kalau kitab ini dibahas pasti ramai. Kalau kitab ini dibahas pasti seru. Ini muter terus, Pak. Kenapa muter ini? Oh, kiai ini bukan makomnya. Memang kiai ini ilmunya mumpuni, mantap, luar biasa. Tapi di saat mengajar santri, di saat memberikan ilmu kepada santrinya, tapi saat diundang menghadapi jamaah banyak ibu dan bapak, ini menggetar. Adek-adek, bicaranya pulang balik. Tah ya kita teh ramai, langsung dibahas. Muhammad Isa Putih, tah itu kita ramai, Pak. Pulang balik ke dirinya punya. Wah, ya jangan kumahan teh. Tuntungna kita ramai, mau dibahas kok sampai Isa Putih. Bingung tuntungna. Aduh, sakit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Padahal ilmunya banyak. Yang harus disampaikan banyak, tetapi dia ini diciptakan oleh Allah menjadi orang yang ngajar, tukang ajar. Kalau santrinya dia ragu, bicaranya segala macam. Ini kan Pak, ini kiai. Ya, jadi tidak semuanya orang ini mampu. Nah, seperti begini aja. Pengarang tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Sayuti, ya. Syekh Jalaluddin Sayuti itu ilmunya ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu mu'arradah, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu bilaghah, semuanya bisa. Syekh Imam Ibnu Jalaluddin Sayuti itu. Tapi kenapa Imam Jalaluddin Sayuti ini hanya mengarang kitab tafsir? Tidak mengarang kitab tauhid, tidak mengarang kitab tasawuf, tidak menulis kitab ayeuna naon nahwu, tidak menulis kitab sorof, tidak. Tidak. Kenapa? Karena mungkin ini makomnya, keahliannya, keistimewaan, kehebatannya di bidang tafsir. Ya, jadi seseorang itu sudah diistimewakan oleh Allah di bidangnya masing-masing. Maka satu di antara lain ini sudah jelas
Pak Kiai harus jadi pemimpin di pesantren, di pondoknya, mengajar santri-santrinya. Sok sing Junon ulah ditinggalkeun. Ulah Kiai ayeuna naon kabitaku proyek jembatan. Ulah Kiai kabitaku proyek jalan. Nu akhirna madrasah ditinggalkeun, santri dikantunkeun, nyaonkeun jadi DPR. Karunya masyarakat ditinggalkeunnya mujang. Karunya itu ajengan di Garut loba ayeuna hayang jadi DPR. Hayang dicing dina kursi DPR. Leres paralek naon deui kamuliaan atuh cicing dina kursi mimbar di budak mulia. Ya, mau jadi apalagi sudah punya pesantren, apalagi punya santri banyak, apalagi punya jamaah banyak, mudah kan apa? Istiqomah di dalam ibadah, meluruskan dan mengkritik pemerintah yang salah. Jangan menghina, tapi mengkritik apa-apa. Kritik artinya kritik membangun, bukan kritik melemahkan dan menghancurkan. Kritik membangun, memberikan inspirasi supaya lebih maju. Jadi penasehat. Ya. Nah, gitu. Ini ada yang tukang ceramah, sok ini tukang ceramah. Dah hese rek kawurung mah, rek kawurung santri kalah pidato hareupeun santri teh. Ini kan tukang ceramah. Ketika tukang ceramah diajak, oh jadi DPR aja, enggak usah. Dia itu proses apa? Ada makomnya, makom penceramah, makom dai. Sayang kalau tidak diteruskan. Ada Umaro, dia itu punya ilmunya bukan ilmu agama, dia punya wawasan luas, dia punya ilmu untuk memajukan negara dan bangsanya. Sok jadi Umaro, sing soleh, sing solihah, sing bener, sing jujur, sing bager, sing loba syukur, sing naon ulah takabur, jadi jalma pemimpin anu adil, insyaallah jadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, itu tugasnya masing-masing. Nantinya ada kiai pesantren, ada kiai tukang ceramah, ada kiai anu berilingan, ada tukang dai, ya, ada umaro, ada ulama. Nah, semuanya di situ bergerak, semuanya di situ membantu dan mendukung kemajuan negara dan agamanya. Insya Allah akan maju seperti itu. Ada nih. Nah itu ibu sadaya rahimahumullah ya. Jadi pada posisi ini kenapa Allah melarang kita ini jangan menghina orang lain ya, karena Allah sudah menyimpan orang itu sesuai dengan porsinya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibu seperti itu, bapak seperti ini, saya seperti ini, semuanya sudah ditempatkan oleh Allah secara masing-masing. Tinggal kita bersyukur, kita sekarang menikmati dan menjalani, istiqomahkan. Ini posisi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibu sadaya semuanya kita mendapatkan rahmatan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu masih semangat pengajiannya, Bu? Ya, kalau masih semangat, insya Allah kalau nanti Bu ya waktunya digilir-gilir, karena kita juga harus mengenal Al-Quran, artinya tafsir Al-Quran ya Bu ya. Jadi nanti kalau kita rada jenuh sedikit, coba nanti kita ini diselang-seling kita membahas tafsir Jalalain atau tafsir Al-Quran ya Bu ya. Kebetulan ada ya sudah sama DKM juga kita kerjasama, karena kalau dulu memang saya tukang seperti ini, Arifah Sufyan itu tukang baca Quran, jadi gimana gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya Bu ya, masing-masing gitu kan. Jadi dia juga yang mungkin merasakan gitu ya, dan mungkin kita selang-seling ya Bu ya, supaya tidak bosan gitu ya membicara akhlak jeung tasawuf. Kita coba kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kira-kira setuju kira-kira mereka ya? Setuju ya? Ya supaya tengangkeun ge urang dina hikam terus dina tasawuf gitu nya. Jadi kita ini coba-coba tuh membaca 1-2 ayat Al-Qur'an gitu kan. Walaupun memang di waktu yang lain ibu ada waktu, tapi kan ini sebaiknya
penuhi gitu kan, insya Allah ya. Jadi semuanya pegang Al-Quran dari mulai dari baca Al-Fatihah ya gitu kan. Yang mungkin kita bersatu dengan padekan dengan sahabat-sahabat Sufyan itu kan, untuk apa, saya yang menjabarkannya, saya yang menafsirkannya, mungkin dia yang membimbing atau apa, satu kali dibaca, satu kali ibu-ibu semuanya itu kan. Setuju kira-kira? Oke, nah itu ya. Nah, kalau setuju mah ya mungkin ya kedepannya kita bisa gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan ibu terus istiqomah, bapak istiqomah ya dalam ibadah, dalam pengajian ini. Mudah-mudahan terus menerus sampai Allah menghentikannya gitu kan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.